minggu kan? Ya, Tara suka nggak sekolah minggu? suka dong. Karena kalau sekolah minggu tuh kita bisa menyanyi, terus bisa apa lagi? Berdoa Berdoa kepada kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yuk, kita mau mulai sekolah minggu. Kita nyanyi dulu ya. Oke, kita. Teman-teman bersukaria ya. Nyanyi sama-sama yuk. Tapi aku nyanyi duluan ya. Oke. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri-seri. Hilang pada hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Nah, sudah bernyanyi pagi ini. Sekarang waktunya apa ya? Tapi teman-teman boleh loh kalau mau minum dulu, kan habis nyanyi. Kok jadi sendirian ya? Tadi kan Mbak Ana ada temannya. Tara di mana ya? Oh, Tara tadi masih minum. Sini, sini, sini. Sekarang kita waktunya berdoa. Tara mau berdoa? Ya. Nanti teman-teman boleh ikuti. Tara juga ikuti ya. Oke. Lipat tangan, Lipat tangan. tutup mata. Kita makan. Tuhan Yesus yang baik, Kembali. terima kasih. Terima kasih. Pagi ini kami bertemu kembali Bertemu kembali bersama teman-teman. sama teman-teman. Kami mau sekolah minggu. Kami makan itu. Tuhan tolong berkati kami Tuhan tolong berkati kami dari awal dari awal hingga akhir. hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, sudah berdoa, sudah menyanyi. Kita mau menyanyi lagi yuk. Kalau memuji nama Tuhan itu kan harus dengan gembira ya. Iya. Coba ekspresikan kalau gembira itu seperti apa? Kalau senang? Oh, senang begitu. Kalau sedih? Kalau nangis? Kalau nangis gini-gini ya. Tapi lebih baik nangis, sedih, atau gembira? Gembira. Benar sekali. Kita nyanyi lagi ya. Tapi harus dengan senyum, harus juga dengan Sukacita. benar sekali. Yuk yuk.
bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Loh, itu apa, Tara? Aku membawa ini dan ini. Oh, teman-teman tahu ini apa? Ini apa sih? Ini Alkitab. Alkitab. Kalau ini apa? Persembahan. Oh iya, kita mau mengumpulkan persembahan, teman-teman. Persembahannya bisa masukkan dalam amplop gini ya. Nanti teman-teman bisa minta tolong papa dan mama untuk diserahkan ke gereja. Jadi sebelum kita baca Alkitab, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita kumpulkan persembahan dulu ya. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And
kepercayaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami serahkan persembahan ini dalam tangan kuasa Bapa. Kiranya Bapa berkati sehingga persembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mau dengar suara Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan. Buka mata hati kami, telinga kami, biar kami bisa mengerti mau Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Bapa, untuk kami menjadi anak-anak yang semakin baik di hadapan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di sini siapa yang sedang bersukacita? Siapa yang sedang bergembira? Wah, pasti semuanya saat ini sedang bersukacita, sedang bergembira. Seperti apa sih adik-adik wajah orang yang sedang bersukacita? Seperti ini nih. Iya. Adik-adik pernah sedih? Pernah? Seperti ini? Atau pernah marah? Marah begitu ya, seperti ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan satu cerita. Ceritanya seperti ini adik-adik. Pada suatu ketika, bangsa Israel atau orang-orang Israel sedang melakukan perjalanan. Mereka berjalan dari tempat yang namanya Mesir menuju ke suatu tempat yang namanya Kanaan. Nah, di dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan itu tadi adik-adik, bangsa Israel merasa, wah, lama sekali perjalanannya. Wah, ternyata jauh ya dari Mesir menuju ke Kanaan. Di situ bangsa Israel mulai merasa kelaparan. Waduh, kok makanannya enggak enak begitu. Bangsa Israel merasa kok, wah, susah nih untuk cari air untuk minum, air untuk mandi, atau untuk yang lain. Lalu suatu hari, bangsa Israel marah adik-adik. Orang-orang Israel tadi marah sama pemimpinnya. Saat itu bangsa Israel dipimpin oleh Bapak Musa adik-adik. Nah, bangsa Israel marah sama Bapak Musa, bersungut-sungut sama Bapak Musa. Beri kami makanan yang enak, beri kami air yang cukup. Perjalanannya jauh nih, perjalanannya bikin capek nih. Wah, lebih baik nggak usah saja ke tanah Kanaan. Lebih baik tetap kita di tanah Mesir. Kita di Mesir saja, nggak usah kemana-mana. Meskipun saat itu di Mesir mereka disuruh kerja yang keras adik-adik. Bangsa Israel saat itu marah adik-adik sama Bapak Musa. Ternyata bukan hanya cuma kepada Bapak Musa nih bangsa Israel marah adik-adik. Bangsa Israel juga marah sama Tuhan. Iya, bangsa Israel marah sama Tuhan saat itu. Kenapa sih membawa kami ke Kanaan? Perjalanannya yang sangat jauh ini bikin capek. Beri kami makanan yang cukup. Beri kami makanan yang enak. Beri kami air yang enak. Nah, seperti itu adik-adik. Orang-orang Israel marah sama Tuhan. Orang-orang Israel itu lupa adik-adik bahwa Tuhan sudah memberi mereka makan dengan cukup. Saat itu Tuhan menyediakan makanan bagi mereka, roti yang namanya roti mana adik-adik. Roti mana. Iya, ternyata bangsa Israel merasa itu saja tidak cukup. Tuhan juga memberi air untuk diminum. Cukup adik-adik sebenarnya. Hanya saja bangsa Israel
tidak bersyukur adik-adik. Bangsa Israel juga sering menghadapi peperangan dan mereka menang. Tapi lupa dengan itu semuanya. Bangsa Israel sering marah, tetap marah sama Tuhan. Ketika menghadapi, waduh, kok begini ya? Kok nggak enak ya makanannya? Kok jalannya jauh ya? Iya. Nah, meskipun begitu adik-adik, meskipun orang-orang Israel marah sama Tuhan, tapi apakah Tuhan balik marah kepada bangsa Israel, pada orang-orang Israel? Memang Tuhan pernah marah sama orang Israel, tapi sebaliknya Tuhan juga tetap sayang sama orang-orang Israel adik-adik. Tuhan tetap mengasihi orang-orang Israel. Tuhan tetap memberikan makanan yang cukup kepada orang-orang Israel. Tuhan tetap memberikan air yang cukup untuk diminum pada orang-orang Israel. Nah, ketika orang-orang Israel tadi marah sama Tuhan, Tuhan sangat sedih adik-adik. Tuhan sedih. Tuhan ketika marah kepada orang Israel, Tuhan minta, ayo, jangan nakal lagi. Ayo, kamu jangan marah-marah kepada Tuhan. Ayo, ikuti perintah Tuhan. Nah, Tuhan tetap sayang sama orang-orang Israel tadi adik-adik. Nah, adik-adik, dari sini kita belajar satu hal. Bahwa sikap yang suka marah-marah tadi, Tuhan tidak suka. Sebaliknya, Tuhan menunjukkan sikap seperti ini loh yang baik, yaitu sikap sayang. Nah, daripada marah-marah nih adik-adik, kita bisa belajar dari Tuhan yang tetap mengasihi bangsa Israel, tetap menyayangi orang-orang Israel, yaitu kita belajar satu hal. Daripada marah, lebih baik kita ramah. Daripada marah seperti orang-orang Israel tadi, lebih baik kita ramah. Apa adik-adik? Iya, ramah. Nah, seperti apa sih ramah itu? Ramah itu seperti ini adik-adik contohnya. Kita murah senyum, kita suka menegur orang lain dengan baik. Seperti selamat pagi, kalau siang ya selamat siang, seperti itu ya. Selain itu, sikap ramah juga bisa ditunjukkan dengan sopan. Nah, sopan atau suka membantu. Nah, adik-adik, sikap ramah itu tadi Tuhan sangat suka. Tuhan senang sekali. Itu membuat hati Tuhan suka kepada orang-orang yang ramah adik-adik. Nah, apakah sulit untuk menjadi orang yang ramah adik-adik? Pasti Tuhan akan menolong kita. Pasti kita bisa menjadi orang-orang yang ramah. Nah, selain kita akan disayang Tuhan, juga kita akan disayang oleh orang-orang di sekitar kita. Ketika kita ramah, orang-orang di sekitar kita juga pasti akan suka sama kita adik-adik. Kita akan menyenangkan teman-teman, orang tua, dan orang-orang yang kita jumpai adik-adik. Nah, seperti itu saja hari ini kita akan belajar untuk menjadi orang yang ramah. Nah, daripada marah seperti orang Israel tadi, lebih baik kita ramah adik-adik. Nah, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan akan pasti memampukan kita, membuat kita bisa menjadi orang yang ramah dan menyenangkan hati Tuhan. Seperti itu adik-adik, firman kita pada hari ini, cerita kita pada hari ini, Tuhan pasti akan membantu kita untuk semakin baik, untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kiranya kami bisa belajar seperti Tuhan yang menyayangi bangsa Israel, mengasihi orang-orang Israel, dan ramah kepada orang-orang Israel. Bapa, juga kami supaya menjadi anak-anak Tuhan yang ramah kepada orang lain. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, bantu kami ya Tuhan untuk menjadi semakin baik di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Teman-teman terkasih, teman-teman kan sudah belajar hari ini ya, bahwa nggak baik suka marah-marah, tapi harus bersikap yang ramah. Adik-adik ingat tidak, kalau kita pergi ke bank, pernah pergi ke bank? Kan kalau pintu bank itu dibukakan sama Bapak Satpam, Bapak Satpam selalu bilang, selamat siang, selamat pagi. Kalau kita pergi ke Indomaret atau pergi ke Alfamart, pasti juga disapa kan sama kakak-kakak yang di kasir, selamat datang di Indomaret. Nah, kalau mereka bisa, kita juga bisa kan bersikap ramah, suka menyapa, tersenyum, dan memberi salam. Selamat pagi, selamat siang. Kalau bangun tidur, buka mata, kita berdoa, terus lihat mama, selamat pagi mama, selamat pagi papa. Kalau mau bobo juga begitu, atau bertemu teman-teman dimanapun mereka berada, kita boleh loh nyapa duluan. Dan jangan lupa untuk tersenyum. Hebat, anak Tuhan harus selalu bersukacita, harus selalu happy, jadi berkat untuk semua. Kita nyanyi dulu ya. Bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan, semua senyum gembira. Satukan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan, semua senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan, semua senyum gembira. Nah, semoga kita selalu dimampukan ya jadi anak yang penuh sukacita dimanapun kita berada. Kita berdoa dulu ya. Kita mau selesai nih sekolah minggunya. Meskipun sekolah minggu udah selesai, jangan lupa pesan hari ini untuk selalu menjadi anak yang menyenangkan dimanapun kita berada. Yuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu hari ini sangat indah, menjadikan anak-anak Tuhan yang manis. Tuhan Yesus, mampukan kami jadi anak yang manis dimanapun kami berada, lebih mengasihi, melayani, penuh damai sejahtera. Kami mau berpisah menyudahi sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, sertai kami di kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu. Kiranya kami boleh bertemu di sekolah minggu depan. Selamat siang Tuhan Yesus. Amin.
Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.